Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, santriwan santriwati semane maju yang Pak Waras banggakan dan menjadi kebanggaan kedua orang tua kalian. Kita bertemu kembali dalam forum ngaji bareng OSIS dan Remaja Masjid Semane Maju. Masih tetap sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita lanjutkan kajian kita, masih tetap pada ayat-ayat yang Allah memanggil dengan panggilan ya ayyuhan nas. Apa ya ayyuhan nas tadi? Berarti manusia yang dipanggil. Sing rumongso menungso harus rumongso terpanggil. Kalau manusia kok tidak terpanggil, berarti seakan-akan hilang kemanusiaannya. Hati-hati ini. Seperti biasa, ayo kita awali dengan membaca basmalah. Setelah itu doa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Masih hafal ya? Ayo basmalah dimulai. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, usahakan doa itu tiap pagi dibaca. Karena kita itu masih banyak butuh ilmu, sehingga aktivitas kita banyak menuntut ilmu. Kita tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu, yang lebih kita harapkan agar ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Makanya kita doa itu. Karena apa? Kalau tidak manfaat, tidak akan kita mampu mempraktekkan ilmu itu dalam amal kehidupan sehari-hari. Tidak akan ada manfaatnya. Ilmunya tidak manfaat, apa yang kita laksanakan tidak manfaat untuk orang lain. Makanya usahakan berdoa seperti itu. Insya Allah kalian belajar lancar dan ilmu senantiasa membekas. Kalau dipakai bekal untuk melanjutkan kuliah atau perguruan tinggi yang kita tuju, insya Allah akan tercapai. Kalau dipakai untuk kerja, insya Allah bisa diterapkan dalam dunia kerja. Tetapi ingat, jangan lupakan doa siapa? Orang tua. Itu yang sangat penting. Ya. Anak sekalian, kembali kita fokus tentang panggilan Allah, ayat-ayat yang diawali ya ayyuhan nas. Kita sampai di ayat yang ketiga. Ini Quran surat yang keempat. Ada yang ingat surat keempat surat apa itu? An-Nisa. An-Nisa artinya apa? Para wanita atau perempuan. Kemudian ayatnya ayat yang pertama. Ini, ayat yang pertama. Juznya juz yang keempat. Ada beberapa nanti mungkin nggak perlu Pak Waras ulang karena sudah pernah kita pelajari dan kalimatnya sama. Ya, kalimatnya sama. Tinggal menarik memori kalian, ingat apa enggak. Nah, seperti ini. Ya ayyuha artinya apa? Wahai. Tajwidnya jelas ada, iya kan ya? Tajwidnya apa itu? Mad jaiz mum. Kemudian ada alif lam, tajwidnya apa?
idgham syamsia. Ingat kalau alif lam itu kalau nggak komariah ya syamsia. Kalau mim itu syafawi. Idhar atau idgham syafawi. Ya ayyuha artinya apa? Wahai. Sekilas tajwidnya tetap ya. Anna berengeng apa? Unna. An-nasu artinya apa? Manusia. Ittaqu bertakwalah. Apa? Bertakwalah. Ya ayyuhan nasu ittaqu. Wahai manusia, bertakwalah. Nah, perintahnya kepada manusia. Yang merintahkan siapa? Siapa yang berfirman? Allah Subhanahu. Apa isi perintahnya? Bertakwa. Kalau beberapa waktu yang lalu la'allakum tattaqun. Sekarang perintahnya langsung. Rabbakum. Nah, benar sudah ini. Kum itu apa? Kamu sekalian. Rabba Tuhan. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu sekali. Nih. Ya, kalau sudah diulang itu lancar anak sekalian. Yakin. Yakin kalian nanti hafal gitu. Ya. Kemudian dilanjutkan sama beberapa ayat yang lalu. Tinggal mengulang allazi zat yang apa? Zat khalaqakum khalaqa yang menciptakan disebut apa? Khaliq. Yang diciptakan disebut ulang terus hafal. Nggih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu sekalian, zat yang menciptakan kamu sekalian. Min dari nafsin diri. Ya, diri. Wahidatin. Wahidah itu satu kata bukan dan. Ya. Wahidatin apa? Satu. Yang satu. Allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Zat yang menciptakan kamu sekalian dari diri yang satu. Ya, itu terjemahannya sudah. Ya. Ayo ada konsentrasi tajwid itu. Khalaqakum mi ada mim mati ketemu mim namanya apa? Idgham mimi. Ayo minna ada nun mati ketemu nun idgham bihunna. Ayo dikeluarkan semua. Nafsin wa dibaca nafsiwa. Idgham bihun. Nah, ingat-ingat, gak usah ragu-ragu. Kemudian ada lagi wahidatin wa. Bacanya bagaimana? Tiwa. Namanya apa? Idgham apa? Bihun. Nah, konsentrasi sana, ya. Sekarang terjemahnya lagi. Wa dan khalaqa menciptakan, diulang-ulang terus. Min dari dia itu kembali ke wahidah. Nafsin wahidah. Apa nafsin wahidah itu? Minha dan dari diri yang satu itu. Cuma kalau kalimatnya dan darinya bisa difahami ya. Ya.
Zaujaha, dia. Zauja, jodoh. Wa khalaqa minha zaujaha, dan menciptakan darinya jodohnya. Ini nanti kita sedikit perdalam ya. Kemudian wabatha, dan berkembang biak, atau kalau manusia itu beranak pinak atau berketurunan. Min, dari huma, keduanya. Ayo tajwidnya, jangan sampai lupa. Minhu, idhar apa? Alki, alhamdulillah. Ternyata masih ingat terus, alhamdulillah. Nah sekalian ya. Minhuma, matobi'i. Kalau diterjemahkan minhuma, dari keduanya. Jadi dari nafsin yang satu dan jodohnya itu, nah, dari keduanya berkembang biak rijalan, laki-laki. Ingat apa? Laki-laki. Apa? Rijalan, laki-laki. Diingat-ingat nanti ada penekanan apa waras. Ya. Kathiron, yang banyak. Wa nisaan, perempuan. Rijalan tadi apa? Laki-laki. Nisaan apa? Perempuan. Gusti Allah itu hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada semi laki-laki, tidak ada semi perempuan. Semi laki-laki, semi perempuan itu penyakit. Ya, penyakit. Tidak ada alasan, ini ciptaan Allah. Ya semua ciptaannya Allah. Tapi Allah menegaskan di sini, ya, wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Artinya apa wabatha? Min terus minhuma rijalan katsiran. Dari keduanya, nafsin yang satu itu ditujukan kepada Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan, baru diciptakan jodohnya namanya Hawa. Dari Nabi Adam alaihissalam dan Hawa itulah tercipta berkembang biak manusia. Sebanyak apapun manusia, hanya ada dua identitas. Satu identitasnya adalah rijalan. Apa? Laki-laki. Wanisaan dan perempuan. Ingat, semi laki-laki, semi perempuan itu adalah penyakit. Karena penyakit, satu tolong jangan dicemooh. Ya. Ono wong lanang, arek lanang melakukan rada endel, biasa disebut apa itu? Endang. Jangan dihina. Doakan dan bantu untuk menyesuaikan kembali ke jati dirinya sebagai laki-laki. Ya, kalau laki-laki kan biasanya disebut banci. Kalau perempuan disebut apa? Tomboy. Berlakak seperti laki-laki. Itu penyakit. Tolong dibantu. Karena Gusti Allah tidak menciptakan semi-semian itu. Ini. Kemudian wattaku, dan ittaku Allah. Nah, ini disebutkan namanya. Rabbakum di sini adalah disebut siapa Rabb kita adalah Allah. Alladzi, zat yang tasaaluna, kamu senantiasa bertanya-tanya. Maksudnya menyebut dengan namanya. Ya. Bihi, dengannya, dengan nama Allah tadi itu. Wal arham, al arham, untuk menjaga hubungan keluarga atau silaturahim.
Ini. Jadi kita menjaga silaturahim, mudah-mudahan Gusti Allah tetap mempertahankan itu. Itu. Wal arhama dan silaturahim. Ada tajwidnya di situ. Yang perlu harus tekanan wal a bukan wa a, tapi alif lamnya dibaca. Apa? Idhar apa? Komariya, alhamdulillah. Inna sesungguhnya. Tajwidnya apa itu? Guna. Allah. Allah. Ada fathah berdiri. Lafaz Allah panjang, fathahnya berdiri. Apa fathah berdiri itu? Panjang itu apa? Mat. Mat apa? Mat bada. Ingat-ingat ya. Kemudian bacanya bukan innallaha. Tapi bacanya gimana? Innallaha. Dibaca tebal. Lam jalala dibaca tebal. Lam jalala itu apa? Lafaz Allah. Kalau diawali dengan fathah harus dibaca tebal. Innallah, bukan innallah. Beda kalau diawali kasroh. Bismillah. Jangan mentang-mentang belajar tajwid diwaca bismillah. Karena itu lam jalalah dibaca di bismillah. Dhamma juga begitu. Innallaha artinya apa? Karena alaikum kum kamu sekalian ala atas atau kepada boleh ya. Alaikum kepada kamu sekalian raqibah menjaga, mengawasi supaya berjalan di atas rel yang benar. Untuk menjaga rahim. Ya. Rahim itu hanya diletakkan di laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ya. Tempat mulai embrio ditanamkan bakal manusia, ya, itu sudah ditempatkan di tempat yang penuh kasih sayang. Ya. Sepintas kita tidak tahu makannya apa, tapi karena Rahman dan Rahimnya Allah, maka janin itu terus akan bertumbuh. Saya difahami ya? Makanya perempuan harus tetap minta tolong dijaga rahim kalian. Jangan diberikan kepada sembarang orang, kecuali kalau kalian nanti sudah menerima pinangan seorang laki-laki dan laki-lakinya sudah mengucapkan qabil tu nikaha wa tazwijaha bil mahril, baru silakan lakukan. Dijaga itu. Karena ini sangat titipan Allah yang sangat dijaga oleh Allah. Diawasi oleh Allah. Karena dari situlah akan lahir manusia-manusia yang mulia. Jangan sampai proses penciptaan manusia itu dikotori dengan perbuatan salah dan dosa seorang ibu khususnya dan seorang ayah juga begitu. Saya difahami ya sekalian? Ya. Ayo kita ulangi lagi. Agak panjang. Ya. Coba sekarang yang laki-laki yang baca ayatnya, baca seperti yang para contohkan, ya ayyuha. Perempuan yang menjawab wahai. Saya difahami ya? Yang laki-laki juga begitu. An-nasu, yang perempuan menjawab bisa? Ayo di akhir ini kita coba. Mulai. Ya ayyuha. Ya ayyuha wahai an-nasu manusia, ittaqu bertakwalah rabbakum kepada bangsa sekalian, alladzi zat yang khalaqakum menciptakan kamu sekalian min dari nafsin diri wahidatin satu wa khalaqa dan menciptakan minha
Alladzi Zat yang tasaluna kamu bertanya-tanya bihi dengannya wal arham dan silaturahim, inna sesungguhnya Allah Allah kana adalah alaikum kepada kamu sekalian raqiban menjaga atau mengawasi. mengawasi. Ingat anak sekalian, kita senantiasa hidup ini dijaga oleh Allah sekaligus diawasi oleh Allah. Apa yang kita perbuat, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin akan ada balasannya. Jadi fahami? Mudah-mudahan kita senantiasa hidup dalam pengawasan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nanti sampai dipanggil Allah tetap memenuhi perintah Allah, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Pertemuan sebelumnya supaya kita tetap bertakwa kepada Allah, apa yang kita lakukan? Di pertemuan pertama itu beribadah. Ingat-ingat, ya ayyuhan nasu budu, terakhir la'allakum tattaqun. Jadi supaya takwa itu tetap melekat pada diri kita, jangan lupa senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Jangan lupa berdoa, mudah-mudahan Al-Qur'an senantiasa menjadi imam kita. Mudah-mudahan Al-Qur'an senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Al-Qur'an senantiasa menyinari kehidupan kita, termasuk kehidupan kedua orang tua. Mari kita tutup dengan doa setelah membaca Al-Qur'an, dilanjut dengan doa kepada kedua orang tua. Masih hafal nggih? Sama-sama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, Pak Waris yakin kalian anak yang cerdas. Tolong manfaatkan kecerdasan itu dengan baik. Jangan bosen-bosen. Jangan bosen-bosen. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.